Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada malam hari ini kembali kita kuliah ya, luar biasa ya. Semangat ya teman-teman ya. Inilah salah satu apa namanya kalau saya bilang efek positif ya dari suatu bencana pandemi gitu ya. Kita akhirnya dapat menggunakan media-media seperti Zoom ini ya, walaupun mungkin pada awalnya kita tidak apa namanya mengenal ya, tapi dengan adanya pandemi ini maka kita dipaksa ya dan akhirnya terbiasa dan akhirnya malah nyaman ya, dibandingkan kalau misalkan teman-teman secara offline ya, lagi yang kelas karyawan ini ya, bisa-bisa mungkin ada yang terlambat datang ya kan. Ini aja udah online aja masih ada yang terlambat datang kan. Oke, pertemuan kita sekarang ini pertemuan terakhir menjelang UTS ya teman-teman ya, menjelang UTS. Jadi pada pertemuan ini saya ingin menjelaskan mengenai produk pembiayaan ya, akad-akad yang bisa digunakan dalam pembiayaan ya. Nah, slide-nya itu ada yang kemarin saya share di apa namanya SSO ya teman-teman ya. Di SSO itu udah saya share, jadi dari pertemuan ke berapa tuh, 4 ya kalau salah ya, apa pertemuan ketiga itu kan ada 75 slide tuh ya. Nah itu dari pertemuan 4 atau 3 itu ya, sampai sekarang tuh dari situ materinya ya, dari yang saya share di SSO itu ya. Nah, pada sekarang ini mengenai, akad-akad pembiayaan. Nah, akad pembiayaan yang pertama, ini kita harus mengenal ya bahwa ada namanya, selling apa namanya, financing ya, ada lagi namanya invest financing ya. Selling financing ini adalah, pembiayaan dengan akad jual apa, al-bay ya, jual beli ya, jual beli. Nah, ketika bicara masa jual beli, jangan selalu mengidentifikasi ya, atau menyamakan dengan murabahah ya. Murabahah itu adalah bagian dari jual beli. Jadi, eee tidak selalu murabahah ya. Jual beli itu tidak selalu murabahah. Memang murabahah itu bagian dari jual beli. Tapi jual beli itu sendiri ada akad al-bai' yaitu jual beli ya. Nah, murabahah itu adalah akad jual beli yang memang yang sering dan bahkan Rasulullah SAW itu menggunakannya akad murabahah ya ketika beliau apa berdagang ya. Beliau berdagang dengan sistemnya murabahah itu beliau memberikan apa namanya informasi ya bahwa harga pokoknya sekian, marginnya sekian, sehingga apabila ada tawar-menawar, tawarlah marginnya ya, tawarlah marginnya. Nah, itu namanya, selling, financing, yaitu, akad pembiayaan dengan, metode selling, al-bai'. Nah, itu satu murabahah. Yang kedua adalah istisna ya. Nah, istisna ini dia, jual beli sama ya, tapi dengan sistem pembayaran yang bertahap ya. Sistem pembayaran yang bertahap atau per termin ya, per termin. Nah, sistem, istisna ini ya, ini bisa dengan apa namanya, dengan pendekatan persentase ya, atau pendekatan, lamanya waktu yang dikerjakan ya. Jadi, misalkan gini, misalkan pendekatan persentase ya. Nah, ini ada akadnya nih ya, di akadnya ada apabila si pemborong ini telah berhasil ya menyelesaikan 25% dari pekerjaannya maka dia dibayar gitu kan. Ini tidak peduli waktunya lama atau sebentar ya, yang penting kalau udah 25% dibayar 25%. Kalau nanti, berikutnya dibayar lagi 25% dan sampai, seterusnya 25% gitu ya. Nah, ini adalah akad istisna namanya. Nah, lalu ada lagi namanya akad salam ya. Akad salam ini adalah jual beli ya, yang mana barangnya itu belakangan ya, barangnya itu belakangan, pembayarannya duluan. Nah, akad salam ini digunakan untuk menghindari yang namanya gharar ya, atau dalam bahasa kita itu sistem ijon ya, tahu ijon teman-teman? Ada yang tahu nggak sistem ijon?
Dulu saya pertama kali ngajar di Setiami ya, itu kalau ngejelasin sistem ijon masih ada yang ngerti tuh ya, masih ada yang tahu ya. Tapi kayak anak sekarang, istilah-istilah ini kayaknya banyak yang nggak tahu ya, banyak yang nggak kenal ya. Sistem ijon. Ada yang tahu nggak sistem ijon? Contohnya deh ya, ada yang tahu? Enggak, Pak. Nah kan udah banyak yang nggak tahu ya. Jadi sistem ijon itu gini contohnya, orang menjual apa namanya nih biasa kalau di perkampungan ya, dia menjual sawah ya, terus ada yang beli sawah itu. Nah, tujuan dia membeli sawah, itu ternyata bukan buat beli sawahnya, tapi untuk beli, padinya ya, apa namanya, jadi ini nggak jelas nih, apa yang mau diperjualbelikan ya. Atau orang menjual pohon mangga ya, tapi dengan tujuan nih yang belinya ini tujuannya dia bukan beli pohon mangganya, tapi dia ingin membeli buah mangganya yang ada, yang bakal ya, yang bakal, apa namanya, jadi mangga itu dari putik-putik kembang-kembang yang ada di pohon mangga itu. Nah, pada sistem ijon ini dia ada goror ya, karena adanya ketidakjelasan, yaitu ketidakjelasan pada barang ya yang diperjualbelikan. Sangat membuka peluang, adanya saling menzolimi ya, saling menzolimi. Sehingga, dibuatlah sistem salam ya, sistem salam. Nah, sistem salam ini ternyata adalah sistem yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah ya. Penduduk Madinah itu, petani ya. Penduduk Madinah itu, petani, kalau Mekah itu pedagang ya. Nah, penduduk Madinah ini mereka sering menggunakan sistem salam ini. Dan Rasulullah SAW membolehkan ya, mendiamkan artinya membolehkan. Nah, karena dia adanya kejelasan pada, kuantitas, kualitas, waktu penyerahan ya, barangnya ya. Nah, itu namanya sistem salam ya, jadi barangnya belakangan. Lalu ada lagi namanya tuh ijarah. Ijarah itu adalah sewa ya, akad sewa. Nah, akad sewa, barangnya itu tidak ada, pemindahan kepemilikan ya. Tidak ada pemindahan kepemilikan, hanya saja, manfaatnya yang digunakan atau manfaatnya yang diambil ya, yang dipakai. Nah, jadi, ijarah itu adalah apa namanya, akad yang hanya menggunakan, manfaat dari barang tersebut ya, tapi tidak adanya pemindahan kepemilikan. Walaupun ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik ya, yaitu, ijarah sewa yang pada suatu saat waktu tertentu ya, dia ada namanya opsi ya atau wa'ad ya. Wa'ad, untuk pemindahan kepemilikan itu ya. Nah, jadi kalau ijarah muntahiyah bitamlik itu jadi adanya wa'ad ya, adanya opsi, adanya pilihan bagi si pembeli untuk memiliki barang yang dia sewa. Nah, bedanya apa sih sama leasing? Terutama, capital leasing ya. Jadi leasing itu juga ada 2 tuh. Ada namanya operasional leasing, ada namanya capital leasing ya. Nah, operasional leasing itu sama seperti ijarah ya, sama seperti ijarah, itu dia hanya sewa menyewa saja. Ketika dicatat dalam akuntansi ya, operasional leasing, itu dia dicatat hanya sebagai beban ya, beban sewa. Nah, beda dengan capital leasing. Capital leasing dia dicatat kalau dalam akuntansi, dia dicatat sebagai aset ya. Dia dicatat sebagai aset, bukan sebagai beban sewa. Artinya ini barang ini ya pasti akan ada perpindahan kepemilikan. Padahal akadnya adalah akad sewa menyewa. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Adanya ta'aluk ya. Adanya 2 akad yang saling bergandengan ya, satu dengan yang lainnya. Akad yang saling ketergantungan. Akad yang kedua dia tergantung pada akad yang pertama. Ya, jadi ketika di akad, jual beli ini tidak akan terjadi kalau, tanpa adanya akad sewa menyewa ya. Nah itu ya, namanya selling investment ya, namanya selling financing ya, selling financing. Yang kedua adalah invest financing, yaitu
pembiayaan dengan metode investasi. Nah, ini ada namanya mudharabah, ada namanya musyarakah, ya. Mudharabah itu adalah sirkah juga ya, dia sama-sama sirkah, tapi yang satu dia hanya memberikan keahlian dan yang satu lagi dia memberikan modal. Nah, yang memberikan modal ini dinamakan dengan swahibul mal ya, atau pemilik modal ya. Dan yang keahlian namanya mudharib ya, yaitu pengelola. Nah, pada sistem mudharabah ini dia ada namanya mudharabah mutlaqah, ada namanya mudharabah muqayyadah ya. Nah, kalau tadi ya mudharabah mutlaqah dan muqayyadah itu biasanya dilihat dari sisi pendanaan ya. Dilihat dari sisi pendanaan. Jadi si pendanaannya ini yang pemilik modalnya ini ya dia memberikan apa namanya modalnya ini melalui bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Kalau yang mutlakoh ya, kalau mutlakoh itu jadi mutlak menyerahkan pada bank ya untuk mengelola bisnisnya, ya mengelola bisnis uangnya itu ya. Nah, muqayyadah yang kedua ya. Tadi mutlakoh pertama, yang kedua muqayyadah. Nah, muqayyadah ini dibagi dua lagi ya, jadi bercabang lagi. Ada namanya muqayyadah on balance sheet, ada namanya muqayyadah off balance sheet ya. Nah, ini dia masih nyambung nih sebenarnya ya sama pembiayaan. Nah, kalau misalkan yang muqayyadah, ya mudharabah muqayyadah. Nah, ini yang mendapatkannya ini udah ditentukan sama si nasabah pendanaan tadi ya. Misalkan Agung Prasetyo punya uang 1 triliun gitu kan. Datang ke bank syariah, bilang ke bank syariah, "Bank syariah, saya mau dana saya ini hanya diberikan untuk ini siapa siapa nih? Kayak cowoknya kamu doang ya, Gung ya? Mana yang lain, Gung? Tadi perasaan ada, Gung. Handoko, mana Handoko? Nah, misalnya ke Handoko gitu kan. Nah, kalau ini namanya apa nih? Ini namanya mudharabah muqayyadah off balance sheet ya. Mudharabah muqayyadah off balance sheet artinya si Agung sudah memberikan delegasi ya nasabah pembiayaannya itu Handoko. Nah, Bank Syariah di sini posisinya hanya sebagai maklar ya. Hanya sebagai maklar. Hanya sebagai maklar ya. Nah, Bank Syariah di sini nggak dapat bagi hasil ya kalau yang off balance sheet ya. Dia dapatnya itu fee ya, ujroh. Dia dapatnya itu upah ya, bukan bagi hasil. Beda dengan ini, kalau yang mudharabah muqayyadah on balance sheet. Nah, on balance sheet itu artinya apa sih? Dia masih di dalam neracanya bank gitu ya. Nah, kalau yang off balance sheet jadi dia ada di luar neracanya bank ya. Artinya dia punya laporan sendiri ya kalau yang off balance sheet tadi ya, yang off balance sheet. Nah, itu ya. Jadi kalau satu ya, pertama mudharabah itu dia punya ciri khasnya tadi ya, yaitu ada pemodal yang memberikan modal 100% ya. Ingat mudharabah itu memberikan modal 100% kepada nasabah pembiayaan ya, pada nasabah pembiayaan. Nah, kalau ini posisinya bank sebagai wakil sohibul mal ya. Bank syariah ini dia wakil sohibul mal. Nah, dia memberikan dana, si bank syariah ini memberikan dana pada nasabah pembiayaan ya 100% ya. Si nasabah butuhnya 1 miliar dikasih 1 miliar, butuh 1 triliun dikasih 1 triliun ya. Nah, itu namanya mudharabah. Nah, lalu ada lagi yang kedua itu namanya musyarakah ya. Musyarakah artinya berserikat ya. Artinya syarokah bersirkah ya. Berserikat. Ya, berserikat itu apa sih? Ya bersama-sama gitu ya. Sama-sama menaruh hartanya, asetnya ya mencampurkan asetnya untuk menjalankan suatu proyek tertentu ya. Nah, pada musyarakah ini nggak ada istilahnya mudharib dan sahibul mal ya. Adanya adalah sekutu aktif dan namanya sekutu pasif ya. Nah, sekutu ya, bukan tentara atau bukan nama binatang ya. Ya. Nah, maksudnya itu sekutu itu ya serikatnya gitu ya, temennya. Nah, sekutu aktif yaitu pihak yang menaruh dana
dan dia juga yang menjalankan usahanya, ya. Itu namanya sekutu aktif, ya. Dan yang kedua itu sekutu pasif, ya. Ini dia yang memberikan dana, tapi dia tidak tidak mengelolanya, ya. Nah, sekutu pasif ini kalau dalam lembaga keuangan syariah itu biasanya lembaga keuangan syariahnya, ya. Nah, sekutu pasif ini dia hanya memberikan dana. Nah, kalau sekutu aktif dia mengelola, ya. Otomatis seluruh dana akan dipegang, ya. Seluruh dana akan dipegang oleh sekutu aktif, ya. Akan dipegang oleh sekutu aktif. Nah, inilah yang membedakan tadi ya, antara mudharabah dan musyarakah ya. Mudharabah dia memberikan dananya 100%. Kalau musyarakah dia tidak 100% ya. Ya bisa 99%, bisa 98%, bisa 50%, atau bahkan hanya 1% aja ya. Nah, itu namanya musyarakah ya. Nah, jadi ada yang sekutu aktif dan ada namanya sekutu pasif ya. Kalau sekutu aktif itu tadi ya dia menjalankan. Otomatis dananya itu, uangnya itu ngumpulnya di sekutu aktif ya, ada sekutu aktif. Nah, ini akan terlihat ya kalau dalam pelajaran mata kuliah akuntansi syariah itu ya, ini akuntansi musyarakah ya. Nah, itu akan kelihatan tuh si sekutu aktif itu numpuk tuh dananya, asetnya numpuk ya. Kenapa bisa numpuk? Karena ada punya sekutu pasif di sana ya. Sehingga uangnya itu numpuk sana, asetnya itu numpuk sana ya. Bisa berupa uang tunai maupun dalam bentuk mesin ya. Nah, itu namanya musyarakah ya. Namanya musyarakah. Ya oke, ada yang mau ditanyakan? UTS kita tadi ya, mengenai yang tadi-tadi itu loh, ya pelajarin aja tuh ya, perkuliahan kita dari pertemuan pertama sampai sekarang ya, insya Allah ada. Ya dipahami jadi jangan hanya dihafal. Kalau dihafal nanti nggak ketemu jawabannya. Tapi kalau dipahami, lihat kunci ininya ya, kata kuncinya ya. Teman-teman tuh kalau belajar ya, itu jangan ambil apa ya, kalau saya bilang tuh jadi seperti ini ya, seperti manusia atau seperti hewan ya. Manusia atau hewan itu kan ada tulangnya ya, ada dagingnya ya. Nah, jadi tuh coba ambillah rangkanya ya, tulangnya itu ya. Jangan ambil dagingnya, kalau ambil dagingnya tuh teman-teman tuh jadi apa istilahnya tuh ngeraba-raba ya, ngeraba-raba tuh maksudnya ini apa sih gitu kan. Kalau hanya mengambil dari potongan-potongan daging itu mungkin nggak akan ketahuan ini bentuknya apa sih gitu kan. Tapi ambillah rangkanya ya, rangkanya, oh gini. Nah nanti kalau udah kepegang rangkanya, itu ya dagingnya kan ngikut tuh, kan ngebentuk gitu kan. Nah situlah ya, jadi cobalah ya rangkanya, coba lihat yang jadi benang merahnya gitu ya kalau bahasanya ya. Nah insya Allah nanti kalau udah tahu ininya benang merah setiap ilmu ya, itu gampang ya, jadi nggak usah lagi belajar lama-lama, udah paham tentang rangkanya, udah ketahuan lah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak, untuk saat ini. Oke. Oke, kalau memang belum ada, ya karena memang kita udah malam juga ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.